Konflik Tigray adalah konflik bersenjata yang dimulai pada 3 November 2020 sampai 3 November 2022 di region Tigray yang merupakan wilayah negara Ethiopia antara pasukan khusus region Tigray yang dipimpin oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray dan Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia dialiansi dengan pasukan khusus region Amhara. Akar dari krisis ini adalah sistem pemerintahan Ethiopia. Sejak tahun 1994, Ethiopia memiliki sistem federal sehingga kelompok-kelompok etnis yang berbeda mengontrol 10 wilayah. Partai politik yang terkuat di Tigray adalah Front Pembebasan Rakyat Tigray atau TPLF yang mempunyai andil dalam membentuk sistem ini. TPLF adalah pemimpin dari koalisi 4 partai yang memerintah Ethiopia sejak 1991 ketika rezim militer digulingkan. Di bawah koalisi ini, Ethiopia menjadi lebih makmur dan stabil. Namun kekhawatiran akan hak asasi manusia dan level demokrasi di negara tersebut terus bermunculan. Pada akhirnya, ketidakpuasan ini berubah menjadi protes yang mengarah pada reshuffle pemerintahan yang menobatkan Abiy menjadi Perdana Menteri. Abiy yang seorang liberal membentuk partai baru yaitu Partai Kemakmuran dan memecat para pemimpin pemerintahan dari Tigray yang dituduh melakukan korupsi dan penindasan. Di samping itu, Abiy berhasil menyelesaikan perselisihan wilayah yang berlarut-larut antara Ethiopia dengan negara tetangganya yaitu Eritrea dan membuatnya diberi penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 2019. Ini membuat Abiy semakin populer, namun ini membuat kegelisahan bagi para pengkritiknya di wilayah Tigray. Perpecahan mulai panas pada Oktober ketika pemerintah pusat menangguhkan pendanaan dan memutuskan hubungan dengan Tigray. Pemerintah daerah Tigray mengatakan sikap pemerintah pusat sama saja dengan mendeklarasikan perang. Pada 4 November, Perdana Menteri Abiy Ahmed mengirim pasukan ke pangkalan militer di wilayah utara Tigray yang berbatasan dengan Eritrea dan Sudan. Abiy Ahmed menuduh partai yang berkuasa di kawasan itu, Tigray People Liberation Front atau TPLF, menyerang pangkalannya. Ia mengumumkan dalam siaran televisi beberapa hari kemudian bahwa militer Ethiopia telah membom pangkalan TPLF sebagai pembalasan. Beberapa hari setelah itu, Amnesty International melaporkan ratusan orang mungkin tewas dalam serangan dengan pisau dan parang di kota Maikadra di Tigrayan. TPLF disalahkan, tetapi kepemimpinannya membantah untuk bertanggung jawab. Pada 13 November, Tigray meluncurkan roket di dua bandara provinsi tetangga Amhara dan keesokan harinya mengatakan telah menembakkan roket di sasaran negara tetangganya Eritrea. Presiden regional Tigray, Debretsion Gebremichael, menuduh Eritrea mengirim pasukan dan tank ke Tigray untuk mendukung pemerintah Ethiopia. Gebremichael mengatakan kepada Reuters bahwa roket itu adalah pembalasan, tetapi dia tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung tuduhan tersebut. Tigray memiliki pasukan paramiliter dan milisi lokal sekitar 250.000 orang menurut International Crisis Group. Puluhan ribu warga Ethiopia telah meninggalkan Tigray ke Sudan sejak awal November. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan 200.000 orang akan melarikan diri dalam 6 bulan. PBB mengatakan 6.000 pengungsi telah memasuki Sudan setiap harinya, dengan lebih dari 31.000 orang telah menyeberang pada tanggal 20 November. LSN telah meminta pemerintah Ethiopia untuk mengamankan akses mereka ke Tigray sehingga mereka dapat memberikan pasokan kepada warga sipil yang terdampar akibat pertempuran. Abiy mengatakan pada 16 November pemerintahannya siap untuk menerima dan menyatukan kembali sesama warga Ethiopia yang melarikan diri ke negara tetangga. Tapi ribuan orang terus melarikan diri. Banyak yang memiliki cerita horor melihat teman dan keluarga mereka terbunuh. Sementara yang lain tidak tahu di mana keluarga mereka karena komunikasi terputus di Tigray. Umrah Kuba dulunya menampung ribuan warga Ethiopia saat masa kelaparan terburuk di negara itu pada abad ke-20 dari 1983 hingga 1985. PBB menyerukan gencatan senjata segera pada 20 November sehingga koridor kemanusiaan dapat didirikan untuk memungkinkan warga sipil melarikan diri dengan selamat.
Konflik ini berisiko membuat kawasan di sekitarnya tidak stabil dan dapat menyebabkan pengungsian massal di negara sekitarnya. Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, Ethiopia ini dipandang sebagai elemen yang penting dalam memelihara perdamaian di tanduk Afrika yang rapuh. Namun hal itu dapat dihancurkan karena perang yang meluas ke Eritrea. Sekitar 96.000 orang pengungsi Eritrea yang tinggal di Tigray bisa terlantar lagi. Dengan pengungsi Ethiopia yang melarikan diri ke Sudan yang sudah memiliki 1,1 juta pengungsi, Ethiopia berisiko mengganggu kestabilan transisi yang sedang dilaluinya, di samping krisis ekonomi yang sudah dialaminya. Ethiopia juga menjalankan misi penjaga perdamaian yang sukses di negara tetangganya yaitu Somalia, tetapi sekarang terancam karena kekacauan internalnya.